Pemirsa, tidak sedikit pihak yang mengkritik kebijakan PSBB Ibu Kota Jilid 2 yang dirilis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada yang mengatakan PSBB Jilid 2 hanyalah tata kata yang sebenarnya tidak berbeda dengan PSBB transisi yang sebelumnya memang tidak pernah dicabut. Lalu benarkah PSBB Jilid 2 ini tak berbeda dengan PSBB transisi sebelumnya? Lalu efektifkah PSBB Ibu Kota Jilid kedua ini diberlakukan? Dan berikut kita simak laporan khas Redaksi Pagi untuk Anda. Tata kata bukan tata negara. Inilah kritikan Menko Polhukam Mahfud MD kepada konferensi pers yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal PSBB Jilid 2 Ibu Kota. Mahfud mengatakan istilah PSBB total yang diungkap Anies saat itu bukanlah hal baru, namun karena tata kata khususnya kata rem darurat yang digunakan membuat pelaku ekonomi merespon dengan kepanikan. Pro kontra soal kebijakan PSBB Jilid 2 tak hanya selesai sampai soal ekonomi. Berbagai pihak pun melontarkan kritikannya soal efektivitas PSBB Jilid 2 yang dianggap tak berbeda dengan PSBB transisi. Kritikan efektivitas PSBB Jilid 2 dilontarkan bukan tanpa alasan, karena memang tak sedikit masyarakat yang masih melanggar. Ini terbukti sejumlah orang yang terkena razia protokol kesehatan protes dan tak sadar akan bahaya COVID-19. Lupa Pak, namanya baru bangun. Oh, baru bangun. Emang kemana Pak? Hah? Ya, nyari bang larik, mau narik. Oh, narik nggak menggunakan masker? Pakai lah. Harus pakai kan, lagi namanya baru bangun Pak. Baru kan tempel. Nggak takut Pak? Barusan juga ada yang lewat, kan cuma begini doang nggak diberhentiin, suruh jalan. Ya kan? Nggak sendiri kan? Gitu loh. Kalau emang mau semua berhentiin, satu. Meski banyak kritikan soal efektivitas PSBB Jilid 2, namun aturan yang hanya memperbolehkan karyawan bekerja di kantor sebanyak 50% ternyata berdampak pada menurunnya arus lalu lintas manusia di ibu kota. Ini terbukti dari berkurangnya jumlah pekerja yang menuju ibu kota dan arus lalu lintas pun terlihat lengang meski ganjil genap ditiadakan. Saya ini bagian itu ya, jualan susu gitu kantornya, distributor susu. Oh, distributor ini harus masuk ya? Iya, tapi tetap ada yang WFH juga. Kebetulan saya masuk. Sementara itu, epidemiolog Mas Dalina mengungkapkan PSBB Jilid 2 hanya akan menurunkan jumlah kasus COVID-19 saat PSBB berlaku. Namun, jika kembali dikendurkan, maka kasus COVID-19 akan kembali naik. Terhadap PSBB Jakarta yang sekarang, saya lihat tidak akan banyak pengaruhnya untuk menurunkan kasus di Jakarta. Untuk sementara mungkin akan turun, tapi setelah 2 minggu saya yakin akan naik kembali seperti PSBB pertama. Saat PSBB pertama, saya termasuk yang tidak setuju. Tak hanya itu, tarik ulur daerah penyangga ibu kota antara soal ekonomi dan resiko COVID-19 membuat PSBB ibu kota semakin tak efektif. Apakah PSBB ini akan memicu daerah lain untuk melakukan hal yang sama? Dengan pro kontra tentang PSBB seperti sekarang antara ekonomi dan kesehatan, saya yakin daerah lain juga tidak akan mengikuti. Lagi-lagi kunci suksesnya sebuah aturan adalah penegakan aturan itu sendiri. Sanksi yang tidak tegas bagi para pelanggar aturan PSBB seakan mengendurkan rem darurat yang ditarik Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan